Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Gufron selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi. Dan yang saya hormati serta saya banggakan ya, semuanya teman-teman mahasiswa satu angkatan ataupun yang semester lebih atas. Di sini saya akan mempresentasikan atau membacakan materi. Intinya ingin mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Metode Persuasif menurut Al-Quran ayat 133. Ulangi, menurut Quran surat Al-Imran ayat 133. Ya. Untuk mempersingkat waktu langsung saja ya teman-teman ya, langsung saja. Yang pertama ada hakikat metode persuasif. Kita bahas satu persatu dulu. Apa sih persuasif itu apa sebenarnya, kok bahas persuasif? Kalau nggak tahu dasarnya kan percuma. Lah kita kan bahas di sini. Persuasif dulu ya. Persuasif merupakan sebuah alat atau cara berkomunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Di situ intinya, perhatikan ya. Melalui persuasif, individu mencoba mempengaruhi kepercayaan dan meyakinkan orang lain. Persuasif pada prinsipnya, berarti persuasif itu memiliki prinsip. Lah, pada prinsipnya merupakan upaya menyampaikan informasi dan berinteraksi antar manusia ya. Otomatis kan antar manusia dengan kondisi di mana kedua belah pihak sama-sama memahami dan sepakat untuk melakukan sesuatu yang penting bagi kedua belah pihak tersebut. Prinsipnya seperti itu. Kemudian langsung saja kita bahas tentang metode persuasif. Metode persuasif yaitu cara yang bertujuan mengubah sikap dan pendirian individu agar tingkah lakunya didasari oleh motivasi dan sesuai dengan tujuan organisasi melalui pendekatan persuasif. Hal ini hanya akan dicapai dalam tanda kutip apabila individu akan memperoleh penghargaan yang layak atas kinerjanya yang telah dicapai. Itu tentang pengertian metode persuasif. Yang kedua adalah poin B tentang teori metode persuasif. Jadi metode persuasif itu memiliki teori. Nah, teorinya sebagai berikut. Yang pertama adalah teori perubahan sikap. Jenis teori dalam komunikasi persuasif yang pertama adalah teori perubahan sikap. Ini adalah sebuah teori yang menjelaskan tentang perubahan dari sikap seseorang individu. Berarti perubahan ini itu terjadi dari waktu ke waktu. Ada step-stepnya. Pertama, hari ini sifatnya seperti ini, kemudian berubah ke hari-hari selanjutnya menjadi seperti ini. Otomatis dari perubahan waktu tersebut maka sifatnya pun ikut berubah. Pada umumnya perubahan sikap terjadi karena adanya perbedaan sikap individu karena menanggapi rangsangan sesuatu. Itu yang pertama adalah teori perubahan sikap. Yang kedua adalah teori konsistensi afektif dan kognitif. Konsistensi afektif adalah sikap yang cenderung mengacu pada perasaan, emosi, atau nilai-nilai seseorang lah. Sedangkan konsistensi kognitif itu adalah sikap yang condong mengacu pada pikiran. Bedanya di sini dapat disimpulkan ya, perbedaannya sangat besar. Afektif itu mengandalkan rasa, sedangkan kognitif itu lebih mengandalkan suatu pikiran. Oke, kemudian yang ketiga adalah teori belajar. Teori belajar dalam komunikasi persuasif berbicara tentang kegiatan seseorang untuk mengubah perilaku. Kegiatan belajar ini akan selalu dan senantiasa diikuti dengan perubahan baik secara psikomotor, kognitif, serta
afektif. Adapun contoh perubahan yang terjadi adalah perubahan pada kecakapan, pada sikap, pada keterampilan, nilai, dan lainnya. Itu merupakan poin yang ketiga, yaitu teori belajar. Selanjutnya kita menginjak ke teori yang keempat, yaitu teori penilaian sosial. Teori ini yang perlu dipahami adalah teori penilaian sosial, di mana dipahami sebagai proses psikologis yang mendasari terjadinya perubahan serta pernyataan sikap melalui komunikasi. Dalam teori ini itu dijelaskan bahwa seseorang mengetahui apa sikapnya dan ia akan mampu menentukan perubahan. Selain itu, ia juga bisa memutuskan untuk menolak sesuatu atau menerima sesuatu yang pilihan tersebut akan berdampak terhadap penilaian sosial pada dirinya sendiri. Yang kelima adalah teori persepsi. Apa sih teori persepsi? Teori persepsi dalam komunikasi persuasif berbicara tentang keinginan seseorang untuk membentuk sesuatu. Keinginan inilah, kemudian dari keinginan inilah yang akhirnya membentuk sebuah persepsi. Dengan adanya persepsi, maka akan timbul sebuah usaha dari seseorang agar keinginannya tercapai. Paham? Pertama dari suatu persepsi. Dari persepsi tersebut, orang itu memiliki suatu cita-cita agar cita-citanya itu dapat tercapai. Kemudian teori yang keenam yaitu teori keseimbangan. Teori keseimbangan di dalam komunikasi persuasif adalah sebuah teori yang mengungkapkan tentang ketertarikan seseorang pada suatu hal berdasarkan kesamaan sikap. Seseorang tertarik pada seseorang lain dikarenakan sikapnya itu mereka satu frekuensi. Apabila sikapnya satu frekuensi, otomatis kan jalan pemikirannya juga sama. Nah, dari hal-hal tersebut otomatis mereka bisa berdampingan dalam menjalankan suatu aktivitas. Kemudian teori fungsional yang ketujuh. Teori fungsional itu pembahasan mengenai komunikasi persuasif adalah sebuah teori yang mempelajari tentang perubahan sikap seseorang yang dilandasi dengan kebutuhannya. Sikap ini memiliki fungsi untuk memberikan ekspresi nilai yang ia anut. Misalnya saja nih, seseorang yang ingin dianggap toleran, maka ia akan bersikap baik. Otomatis kan iya kan? Seseorang yang ingin dianggap toleran kan otomatis dia ingin selalu memperbaiki diri, ingin selalu berbuat baik ya. Kemudian yang kedelapan adalah teori distori kognitif. Tadi ada teori kognitif, sekarang diubah menjadi teori distori kognitif. Teori distori kognitif adalah teori yang membahas tentang pikiran seseorang. Maksudnya gimana? Oke, kita akan jelaskan lebih lanjut. Dalam teori ini dijelaskan bahwa seseorang yang memiliki gangguan psikologis tertentu maka akan menyebabkan dirinya berpikiran berlebihan. Tidak hanya itu, gangguan tadi akan membuatnya menjadi tidak rasional dan menghadapi satu stimulus. Ya, itu adalah poin ke B tentang teori-teori metode. Yang ke C tentang dalil metode persuasif. Ya, untuk dalil kan takut salah, kita baca dulu. Terdapat dalam surat Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Artinya apa? Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini kan otomatis artinya itu memiliki kata-kata tersirat atau memiliki pengertian yang tersirat.
untuk mengajak orang-orang agar memiliki sifat bertakwa. Kemudian dari bertakwa tersebut yang akan didapatkan adalah surganya Allah yang luasnya tiada banding, tiada tara. Oke, kita langsung saja menginjak pada poin yang keempat. Sebenarnya masih banyak ya pembahasan tentang ini mengenai itu apa? Berarti tafsiran-tafsiran kita bisa baca sendiri di makalah, sudah saya cantumkan terus di makalah, sudah saya cantumkan. Tinggal kalian baca ya tentang tafsiran-tafsiran metode persuasif. Kita langsung menginjak pada poin ke-D, implementasi metode persuasif dalam pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya banyak sekali implementasi atau contoh-contoh metode persuasif dalam dunia pendidikan. Oke, yang pertama kita bahas tentang satu contoh yang pertama adalah sosialisasi pendidikan. Sosialisasi merupakan salah satu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk menurunkan nilai-nilai masyarakat dari generasi ke generasi. Sosialisasi pendidikan mungkin sering kita jumpai ketika kita masih di bangku sekolah ya. Di bangku sekolah kan sosialisasi pendidikan untuk kita ke jenjang yang lebih tinggi, otomatis kan ada universitas lain datang ke sekolah kita untuk melakukan sesuatu kegiatan yang bernama sosialisasi. Lah sebenarnya hal-hal seperti tersebut termasuk dari sosialisasi pendidikan. Yang kedua adalah seminar. Kata seminar berasal dari bahasa Latin yaitu seminarium, yang artinya tanah tempat menanam benih. Tema yang disajikan dalam seminar itu umumnya adalah mereka yang memiliki ketertarikan lebih pada topik tersebut. Sehingga tema-tema dalam seminar itu memang diciptakan untuk menarik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk apa? Agar peserta seminar itu banyak ya. Yang pertama itu otomatis kan apabila topiknya menarik, judulnya menarik, otomatis pesertanya juga akan banyak. Yang ketiga adalah penyuluhan. Penyuluhan, ada yang tahu penyuluhan? Penyuluhan itu merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif dalam pembelajaran. Istilah penyuluhan itu berasal dari kata suluh yang artinya memberikan penerangan dalam kegelapan. Suluh itu artinya apa? Memberikan penerangan dalam kegelapan. Tujuan dari penyuluhan sendiri adalah untuk memberikan pengetahuan, dan dari penyuluhan sendiri adalah untuk memberikan pengetahuan dan menambah wawasan audiens mengenai satu bidang. Misalnya ya contoh penyuluhan dalam komunikasi kesehatan, penyuluhan dalam komunikasi tentang telekomunikasi, tentang barang-barang elektronik dan sebagainya. Yang keempat adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari atau implementasi dalam kehidupan sehari-hari adalah dakwah. Dakwah merupakan istilah yang ada dalam agama Islam ya, yaitu suatu upaya dengan menyerukan kepada khalayak dan mengajak orang-orang agar berada di jalan yang benar. Intinya kan sama, di sini kan berarti dakwah intinya kan mengajak. Lah mengajaknya kemana? Mengajak dari jalan yang salah agar berubah menjadi jalan yang benar. Mungkin itu saja materi dari saya. Bila ada kata-kata kurang berkenan di hati panjenengan sedanten, mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.